cong. Depan anak gue pernah kok, depan Talia pernah gitu dia juga. Tapi gue tetap semangat gitu. Ngantar anak gue sekolah, gue tetap ini. Walaupun gue nggak tahu lagi deh harga diri gue di mata anak gue itu kayak apa. Gitu ya. Serendah itu Bang Ruben direndahkan coy. Bahkan di depan anak-anaknya coy. Mas Jordi itu bisa nggak lu nggak usah ikutan gitu. Lu jalan nama hidup lu sendiri. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas dan mengulas berbagai berita yang sedang ramai diperbincangkan, lengkap dengan analisis dan komentar yang tajam. Pada video kali ini, kita akan membahas sosok Ruben Onsu yang akhirnya buka suara dengan sangat keras terkait konflik yang sedang dihadapinya. Bukan hanya soal hak asuh anak, tetapi juga muncul sindiran terhadap Jordi, ancaman membongkar aib, hingga kuasa hukumnya yang siap menempuh jalur hukum jika ada pihak yang dianggap melewati batas. Di sisi lain, perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa polemik ini semakin memanas karena berbagai pernyataan baru terus bermunculan dan menjadi sorotan publik. Benarkah Ruben kini sudah tidak lagi memilih diam? Apakah ancaman membongkar aib justru akan berbalik menjadi persoalan hukum yang lebih besar? Dan bagaimana dampaknya terhadap proses perebutan hak asuh anak yang masih berjalan? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Iya. Lu fokus, lu berjuang sama hidup lu sendiri, lu fight. Lu ngebongkar aib orang lain, akhirnya aib lu akan dibongkar lagi, lebih jauh lagi. Lebok. Termasuk bahkan beli rumah yang lebih gede dari itu saya bisa. Lu pasti tahu. Iya. Gila. Taring makin keluar. Bahkan gue bisa beli rumah yang lebih gede dari itu. Hendah, kalau bisa bang, rumah lo segede lapangan itu bang, bola bang biar nangis darah dia bang. Izin. Kanan atau ancaman. Saya mau ingatkan siapapun itu, ya keluarga, adik, teman Ruben, kalau misalnya kemudian di dalam rangka Ruben ingin memperjuangkan haknya untuk mendapatkan waktu berkumpul bersama dengan anaknya yang dijamin oleh undang-undang, kemudian mengancam, membuka aib, berarti ingin mempermalukan tanpa ada konteks. Ini juga merupakan perbuatan melawan hukum dan kami juga bisa melaporkan. Ini negara hukum. Habis lo live emot. Ada lagi video kemarin 1M di bawah begini membuka bisnis. Kena. Orang buka warteg juga nggak cukup itu, ya kan? Why? Kenapa ada sifat seperti itu? Bang Otman kalau bentung bener-bener ya 1 miliar nenteng-nenteng duit buat buka warteg aja gak cukup. Apa dia sengaja menutupi kalau fakta kalau dia emang cowok mau kondo gitu? Dengan Lu udah tahu jawabannya lah. Bukan apa sih? Gue nggak ngerti. Lu berani nggak ngomong gitu? Langsung ngomong to the point mau kondo aja ih. Jangan gitu dong. Kita ngereaction juga nggak enak nih. Oke guys, kita langsung bahas yang panas-panas. Full video kalian bisa nonton di Nanda Persada di channel YouTube-nya. Silahkan kalau kalian mau nonton full ya. Saya coba mampir di salah satu akun TikTok cerita viral ya. Kita coba gas. Cong. Kalau lu tanya gue ya, gue shock sih sebenarnya gitu. Cuman kalau lu ya shock karena ini di publik kan gitu. Karena di belakang itu ya sering juga dia ngatain gue gitu, sering bahkan di depan anak gue juga pernah. Iya, jadi gue cuman aduh, harusnya udah biar itu menjadi pribadi aja gitu. Kalau lo menganggap gue seperti itu gitu, tapi lo kenapa lo lakukan hal itu gitu, itu doang sih gitu. Jadi depan anak gue pernah kok, depan Talia pernah gitu dia juga. Tapi ya gue udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Gue hanya bisa bilang ya udah, ya udah. Jadi gue harga diri gue di depan anak gue juga udah nggak ngerti lagi deh sebenarnya mah. Tapi gue bisa apa? Ya itu mungkin udah saatnya akhirnya dia ngeluarin ucapannya di publik. Ya itu saatnya dia mungkin kepleset dia akhirnya ya Allah bukakan semua. Parah sih ya. Kok bisa separah itu loh ya di depan anak-anaknya manggil cangcong lu, ngasih makan lu ya. Kesel gue. Lanjut bang Semuanya gitu. Gitu gue mau ngomong apa? Gitu. Pernah juga waktu dia telepon waktu itu ada bermasalah tentang rumah, terus
gue ngomong apa gitu, terus akhirnya dia marah banget. Dia, tahu nggak kalau ayah itu bawa gitu. Dan gue cuman diam dan tutup telepon. Pada saat itu gue cuman gini, ya Allah. Tapi gue tetap semangat gitu. Ngantar anak gue sekolah, gue tetap ini. Walaupun gue nggak tahu lagi deh harga diri gue di mata anak gue itu kayak apa. Gitu jadi ya. Serendah itu Bang Ruben direndahkan coy. Bahkan di depan anak-anaknya coy. Wah kabina-bina teuing ari sia teh. Ampun aingnya. Sanu ngerendahkan teh. Gak usah disebutin nama ya. Cari aman kita. Cuman kebangetan sih menurut gua ya. Oh jadi bukan hal yang baru ya maksudnya? Bukan hal yang baru, itu udah buat gue udah biasa. Dia ucap gitu. Di chat juga gue kasih tahu tentang Sering ya. tentang gini loh, katanya gue nggak usah ikut campur urusan dia. Bukan campur, kalau tentang urusan anak gue tetap urusan gue juga. Iyalah nggak bisa. Itu doang sih sebenarnya. Yang gue pikir setelah bercerai, gue pikir akan lebih lembut kitanya komunikasi. Iya. Ternyata makin jadi gitu. Jadi ya alam gue cuma bilang. Oke, di part yang pertama tadi itu pembahasannya adalah terkait tentang cang-ceng-cong itu ya. Perih ya. Perih. Sekarang kita masuk di part yang memang pembahasannya lebih ke arah adiknya nih guys ya. Yang live isinya emot semua tuh ya. Langsung. Jadi kalau ditanya tentang Mas Jordi itu, saya cuma bilang gini, saya sayangkan sekali. Oke. Jadi dia bilang, oh dia mau ke sana karena ada anak gue yang mana? Telbok. Kalau lu menjembatani antara anak gue ke gue lewat lu komunikasi ke gue, enggak sama sekali. Iya. Jadi kalau gue cuma bilang gini, bisa nggak lu nggak usah ikutan gitu? Lu jalan nama hidup lu sendiri. Iya. Lu fokus, lu berjuang sama hidup lu sendiri, lu fight. Kenapa akhirnya orang jadi terus sendiri? Ya karena lu saudara kandungnya, lu kesana dan terus lu ikut andil dalam sebuah pembicaraan yang seolah-olah udah stop. Saya bilang jangan bangga, nanti akan banyak orang yang ngebongkar aib kamu, ya marah, kesal. Iya. Makanya belajar agama. Ya, lu ngebongkar aib orang lain, akhirnya aib lu akan dibongkar lagi, lebih jauh lagi. Lebok. Termasuk Gunung Kawi gimana? Itu rame soalnya maaf. Langsung batuk Bang Ruben untuk masalah Gunung Kawi. Sabar ya Bang Ruben ya. Aduh, ini Gunung Kawi oke, udah mulai disentil Gunung Kawi nih. Lanjut. Apa? Tapi kalau tentang itu mungkin gue jawab di sini. Oke. Gue tidak ada andil untuk jawab itu. Karena yang gue fokus tentang hak asuh anak itu. Jadi gue tidak mau pecah fokus, tidak mau ini enggak. Gue hanya ikut andil ketika berbicara tentang hak asuh anak. Fokus berarti ya. Itu dong. Oke. Karena hak asuh yang gue bahas ini, Mas. Mau siapapun yang menang, gue cuma minta patuhi peraturan yang sudah ditentukan. Kita akan bercerai dari pengadilan, ikutin. Dengar. Dah. Denge cilimane supaya aman teh. Di sini Bang Ruben siap fight, siap bertarung. Masalah nanti itu siapa yang menang, Bang Ruben pun juga tidak terlalu penting dan tidak peduli siapa yang nanti akan menang. Tapi ingat, kita harus patuh dengan pengadilan. Pembagian waktu dong, jangan kayak kemarin. Kesepakatan 3/4. Bang Ruben 3, si Enda 4. Tapi kenyataannya kagak bisa. Jangan begitu. Rogaya pak, ya lupa. Ya, jadi kalau tinggal komunikasi aja ke ibunya. Udah kasih baca gak? Kalau ibunya dilempar lagi ke sini, tanyakan ke anaknya. Anaknya punya persepsi sendiri, ini sendiri. Jadi begini, ini siapa yang orang tua di sini? Bingung. Iya makanya kan dibilang lu Wenda tidak mempersulit lu ketemu sama anak-anak. Ya betul, karena dilempar lagi ke anak itu. Pertanyaannya adalah yang saya minta itu adalah untuk apapun yang dinego sama anak-anak, kita ini orang tuanya yang tidak boleh kalah argumen, tapi dengan cara yang enak. Begitu. Jadi poinnya
Apa sih orang gue cuma minta waktu anak, segala aib lah dibahas, segala ini Allah ya Robi. Iya iya. Ya udah baik. Dia bisa ngomong apa gue? Karena Segala aib. ini nyambung gak sih yang lagi dibahas? Ya. Gue lagi ngebahas tentang anak. Ini artinya beda lagi. Ini pasti capek ah. Atau rumah juga. Rumah kenapa tuh? Iya katanya ya apa? Lu nggak Oh iya benar. Gue tidak membayar lagi, betul. ya. Oke. Betul bang. Selain akses yang itu semua sulit, Mas Anda, banyak hal yang saya rasa saya tidak perlu merendahkan lagi harga diri saya gitu. Jadi saya cuma bilang, kalau sekarang lu baru makan tempe, lu lupakan lu makan daging dan ayam dulunya. Kenapa ya? Kok nggak pernah gue begitu? Kenapa gue tiba-tiba begitu? Kalau kita teamwork, harusnya bisa membantu. Contoh, ketika orang bilang, wah ini akibat lu nih gitu. Kalau saya juga di live dibully gitu. Tapi saya nggak punya pilihan Mas Anda. Saya harus bekerja. Badannya satu, saya harus ada 10 piring yang saya kasih makan. Kalau buat saya sendiri mas saya bisa. Ya. Bahkan beli rumah yang lebih gede dari itu saya bisa. Lu pasti tahu. Iya. Lu juga tahu nominalnya. Kasar. Gila. Taring makin keluar. Bahkan gue bisa beli rumah yang lebih gede dari itu. Enda. Nyungsep lo Enda. Kalau bisa bang, rumah lo segede lapangan itu bang, bola bang ya. Biar nangis darah dia bang. Izin. Ternyata honor gua dah gitu. Gue bisa. Insya Allah gue bisa. Rumah dan isi-isinya. Iya insya Allah. Ayo. Mudah-mudahan. Bang lo. Jadi bukan gitu caranya, bukan. Tapi justru bukan ada bilang Bertrand memanfaatkan mengadu domba, salah. Justru dia hadir setelah dia melihat dari kedua belah pihak. Iya. Tapi dia tidak ingin berpihak. Jadi dia memilih untuk menjaga ayahnya. Dan jawaban saya sekarang ini, dia hadir di saat saya sedang terpuruk. Oke, tenang. Dia tahu semuanya, dia cerita, saya cerita semuanya. Ngeri ya? Iya. Jadi yang mana Mas Tanda? Yang mana? Apa ya? Jadi mau dikatain si miskin, alhamdulillah. Bang Ruben yang ngatain si miskin Bang Ruben itu nggak punya otak Bang Ruben kalau menurut gua Bang Ruben. Tenang aja Bang Ruben, beli rumah yang lebih gede dari itu Bang Ruben. Biar palang 7 keliling lah dia tuh si Enda ya. Gimana bisa anak lu disuruh live? Nah, ini dia nih penting Bang. Bukan disuruh, tapi live yang gue lihat live. Gue nggak tahu disuruh enggak. Tapi disuruh ngejawabin komen netizen. Coba. Maksudnya bukan disuruh ya, tapi lebih tepatnya gini, membiarkan anak gue menjawab netizen. Bahkan suaranya dia terus, ayo Ci, gini Ci, nggak boleh. Sekolah nggak, belajar nggak, undang-undang nggak boleh, anak di bawah umur itu nggak boleh. Ayo, kena lu dia. Ya, saya sebagai orang tuanya marah, iya kan? Marah tentang anak. Jangan digiring. Saya marah, cemburu tentang bundanya sudah punya hubungan baru. Lillahi ta'ala. Nggak ada urusan Dengan CEO itu. nggak ada urusan. Saya hanya fokus ke anak. Babang kenapa nyebutin CEO-nya gamblang banget CEO? Bang Ruben makin panas. Lanjut Bang. Jadi kalau si pacarnya itu berurusan dengan anak saya, karena ada anak saya di dalamnya, ya otomatis urusan saya. Urusan saya. Jadi stop. Di live aja lu berani ngerendahin gue, ayahnya anak gue sendiri. Jangan lu bikin kerajaan sendiri, bangun chemistry sendiri. Jangan menjatuhkan. Ya,
Jangan menjatuhkan. Tapi kalau lu rendahkan lagi, sama aja lu ngerendahin itu ayahnya. Dan sekelilingnya tidak boleh tertawa, tidak boleh gini, tapi memberikan sanggahan. Hey, nggak boleh begitu. Jangan menjadi sebuah pertunjukan yang asik. Makanya itu kalimat saya, Mas. Sebelum ada itu, saya juga nggak tahu harga diri saya di mata anak saya itu seperti apa. Sampai saya bicara sekarang ini ke kamu juga, Mas, saya cuma bilang ini saya terus berusaha maksimal. Entah terhenti di mana saya tidak tahu. Insya Allah mudah-mudahan indah, baik untuk saya dan ibunya. Menang pun tidak ada apa-apanya. Tapi di sini saya kepingin kita sama-sama mematuhi peraturannya. Dengar Tunda. Ya, jangan angkuh kesana kesini pembicaraannya. Jadi kalau dampak ini membuat jadi depresi, dampaknya jangan begini. Lalu bagaimana saya secara mental? Lo dibalikin lo ya. Melewatinya ini ya. Terus saya harus membawakan acara di TV saya ini. Iya, harus Gimana terlihat. coba? Terus Gila sih, gila dibongkar habis. Dan sekali lagi gue ngerasa Bang Ruben ini membantai habis-habisan. Baterainya udah full ya. Meringis dah lo ya pihak sebelah sono ya. Puas banget gue, sumpah demi apapun. Oke, kalau Bang Ruben sudah mengeluarkan taringnya dan sudah memborbardir semua para musuh-musuhnya, lalu bagaimana dengan pengacara? Weh, panglima perang. Kita akan dengarkan ya panglima perang kita ya. Oke. Kita baca dulu captionnya di atas guys ya. Kuasa hukum Ruben tanggapi ancaman Jordi Onsu yang ingin bongkar aib Ruben dan siap tempuh jalur hukum. Alah box ya. Punten aing mah teh. Soal gugatan kan kalau Ruben sendiri menang katanya tidak akan mempersulit Sarunda. Jadi artinya begini, siapapun yang menang terkait dengan masalah hak asuh anak ini kan tidak mengeliminasi hak orang tua kandung yang lainnya. Ya, jadi ini yang kadang-kadang orang keliru. Ya, S juga mungkin keliru. Dia berpikir kalau memang hak asuh itu ada di dirinya, maka otomatis Full otoritas penuh. Nggak bisa. Anak-anak itu ada di tangannya dia. Jadi tidak boleh, ayah kandungnya pun tidak boleh ketemu misalnya, atau tidak ada keinginan untuk mempertemukan dengan ayah kandungnya. Nggak bisa. Yang penting uangnya masuk, mungkin seperti itu. Nah, jadi dia nggak seperti itu. Jadi siapapun yang menjadi pemenang dalam gugatan ini, Tetap ikut aturan Bang ya. kalaupun gugatan kami dikabulkan, pasti itu kan tidak akan mengeliminasi hak ibunya sebagai seorang ibu. Betul. Tidak akan mengeliminasi hak anaknya untuk bertemu dengan ibunya. Makanya kami mengatakan ya, anak-anak ketika ingin bertemu dengan ibu mungkin ya akan bertemu dengan ibunya. Ya cuma mungkin dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang mungkin sudah diatur dalam putusan tersebut. Nah, jadi kalaupun memang misalnya kemudian gugatan itu dipandang lain oleh majelis hakim, saya yakin sekali nggak mungkin juga hakim memutuskan anak-anak ini ada dalam hak asuh ibunya yang otoritas monopoli hanya ibunya, nggak boleh ketemu sama ayahnya, nggak mungkin juga. Jadi pasti akan ada putusan yang bersifat fair dan objektif. Justru kalau tidak ada putusan pengadilan, ini yang sekarang susah kita kontrolnya. Meskipun sudah ada kesepakatan 2-3 hari berkumpul bersama ayah dalam 1 minggu, dia nggak mau berikan. Ya seperti hari ini. Disclaimer guys, kalian kalau mau nonton full video di YouTube-nya ada di Intense ya. Gue lupa nyebutin tadi. Ya, gue di sini reaction video Intense yang kebetulan di-up oleh akun TikTok bernama Aurora ya. Silakan kalian mampir ke sumber videonya yang aslinya ya. Oke, lanjut Bang. Ini kita nggak bisa bikin apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya kemudian sudah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap, saya kira ini akan menjadi satu pressure. Ya, kalau misalnya kemudian dia tidak jalankan, kita bisa unmanding itu. Ya, unmanding itu adalah artinya kita menegur dia untuk melaksanakan apa yang menjadi isi putusan pengadilan. Seandainya dari putusan ini sendiri apa nih Bang? Maksudnya tepatnya nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti putusan itu tetap jatuhnya ke Sarwenda karena anak-anak kan di bawah umur ya Bang. Nah, seperti apa Bang? Solusi untuk Ruben sendiri Bang dari pihak Abang nih? Kan nggak ada solusi. Solusi apa? Solusinya kan memang bagi waktu. Itu solusi. Nah, jadi kalau mengenai masalah kapan waktunya ya, saya rasa kan ini sidang aja masih baru mulai tanggal 15 Juli yang sidang pertama. Oh, 15. Ya mungkin dalam proses waktu yang normal itu ya 3 sampai 6 bulan sampai ada putusan. Ya, 3 sampai 6 bulan baru ada putusan. Nah, kalau misalnya kemudian
menurut pertimbangan hakim, ya setelah pembuktian anak-anak ini tetap ada pada ibunya, ya nggak jadi persoalan. Tapi pasti hakim juga akan memberikan satu keputusan di masa-masa anak-anak di bawah hak asuh ibunya, pasti anak-anak juga punya waktu untuk bertemu dengan ayahnya juga pasti punya waktu untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Jadi ini nggak mungkin dieliminasi. Tidak mungkin dieliminasi hak seorang ayah, seorang ibu untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Ya, jadi artinya ini yang perlu digarisbawahi dan jangan sampai hal ini tidak bisa terrealisasi. Ya, karena kalau tidak terrealisasi berarti yang dijolimi bukan hanya ayahnya tapi juga anaknya. Ya. Oh, ini seruan boykot ini salah satunya bisa menjadi manuver nggak sih untuk memperkuat gugatan hak asuh supaya pertimbangan hakim menilai bahwa memang ada yang tidak wajar atau kurang pas dari asuh ibunya itu, Bang? Apapun hal-hal yang kami rasa itu bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk melihat bahwa anak ini memang berada di tangan yang tidak tepat, di lingkungan yang tidak aman, yang bisa berdampak kepada pertumbuhan jiwa dan pertumbuhan mentalnya di suatu saat yang akan kemudian, itu pasti akan kami gunakan. Jadi kalau misalnya pemboikotan itu dilandasi oleh karena perilaku, ya, kemudian cara bahasa yang tidak santun misalnya, ya cong, anjing gitu misalnya, ya sorry ya, atau misalnya kemudian artinya itu tindakan-tindakan yang menjurus kepada hal-hal yang dianggap sebagian masyarakat itu adalah sebagai porno aksi, dan itu yang membuat masyarakat akhirnya memberikan sanksi sosial. Ya saya kira ini juga bisa dijadikan satu bukti, ya salah satu bukti bahwa memang anak-anak ini berada dalam lingkungan yang tidak aman bagi pertumbuhannya di masa yang akan datang. Untuk biaya anak-anak sendiri, benar nggak sih Bang yang kabarnya sudah berkurang dari 200 juta itu menjadi 75 juta? Tidak. Jadi yang membuat hitungan-hitungan itu sendiri bukan pengadilan, bukan Ruben yang membuat hitungan-hitungan sendiri, itu adalah S. Jadi saya mau ralat kalau misalnya kemudian ada banyak tulisan-tulisan di media sosial, pengadilan negeri memutuskan 75 juta, tapi yang diberikan adalah 225 juta dan seterusnya. Itu salah. Putusan perceraian Ruben itu hanya memutuskan ikatan perkawinan Ruben dengan S. Tidak mengatur tentang anak, tidak mengatur tentang uang nafkah anak, tidak mengatur tentang harta gono gini. Di mana diaturnya itu semuanya? Di Akta 39. Ya, di akta yang dibuat oleh notaris. Termasuk mengenai masalah pembagian waktu 2-3 hari berkumpul dalam seminggu itu. Nah, bagaimana terkait dengan masalah biaya nafkah anak? Di dalam Akta 39 itu bahasanya adalah akan didiskusikan bersama. Jadi artinya S dengan Ruben Onsu akan ada komunikasi. Ini ada uang sekolah anak-anak sekian, kira-kira bagaimana Pak? Bagaimana ya gitu misalnya. Maka akan didiskusikan. Jadi bukan sekedar Ruben hanya mengikuti apa saja yang diputuskan oleh S untuk anak, tidak dong. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak, keputusannya harus tetap diambil oleh mereka berdua sebagai ayah dan ibu anak-anak ini. Nah, tapi selama ini tidak seperti itu. S sendiri yang membuat perhitungan. Misalnya, biaya dasar atau basic 3 anak 75 juta. Artinya dia mau katakan biaya dasar anak-anak ini 25. Karena dulu Onyo masih di sana. Baru biaya-biaya yang lain. Total 249 juta gitu, ada 223 juta gitu. Gila ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya biaya basic ini apa saja, nggak mau ngasih tahu, malah marah-marah kata Ruben. Ya, biaya listrik bagi 2 gitu misalnya. Terus kemudian kartu kredit bagi 2 lagi tiap bulan loh. Nah, apa kartu kredit? Ini biaya basicnya untuk apa? Ini untuk apa? Biaya kartu kredit untuk apa? Nah, ini yang dia nggak mau ditanya, ya nggak mau ditanya. Akhirnya mulai ada tantrum, kolektor datang lah, mengejar-ngejar dia, ya. Itulah yang terjadi yang membuat akhirnya Ruben yang tadinya diam, akhirnya sekarang dia ingin kita melakukan upaya yang tegas juga untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum Ruben. Iya dong. Berarti sampai detik ini Ruben masih belum memberikan uang itu ya Bang? Kan sudah dikatakan dalam Akta 39 biaya-biaya itu akan didiskusikan bersama, betul ya? Jadi kan Ruben masih tanya nih, biaya basic 25 ini apa ini, meliputi apa saja? Nggak dijawab-jawab, terus kemudian belum ada diskusi. Jadi kalau misalnya masyarakat netizen mengatakan, dia juga mengatakan tidak diberikan uang nafkah, berapa uang nafkah anaknya? Dia nggak pernah menyampaikan. Bagaimana Ruben mau memberikan uang nafkah
kalau misalnya belum ada diskusi tentang Tidak ada besaran penjelasan pasti juga, uang Bang, nafkah ya? anak itu. Jadi artinya karena belum itu di breakdown, belum didiskusikan, ya Ruben memilih untuk menunda. Ya, jadi bukan hanya semata-mata karena tidak bisa berkumpul dengan anak, kemudian disandera uang nafkahnya, tidak. Ya, tapi karena Ruben ingin suatu klarifikasi, uang besi anak 25 ini untuk apa saja? Besi itu meliputi apa saja? Pengen tahu nih rinciannya. Apa saja yang menjadi tanggung jawab Ruben gitu. Ini untuk apa saja, termasuk kartu kredit. Dan kalau menurut angka 39 kan biaya nafkah anak itu kan akan didiskusikan bersama. Loh, nggak ada diskusi kok antara X dengan Ruben Onsu. Terus kemudian dia nggak pernah, artinya itu bulan ini sekian, rinciannya sekian, nggak pernah ada mungkin ya. Ya cuma seperti yang sebelum-sebelumnya itu sekian. Ya Ruben butuh diskusi. Iya dong. Supaya dapat ditentukan berapa besaran uang nafkah anak. Jadi kalau misalnya kemudian dia menunda sampai ada diskusi itu, sampai ada kepastian berapa besaran itu, kan wajar saja gitu. Jadi jangan artinya orang yang nggak ngerti situasinya, nggak tahu masalahnya, kadang-kadang ikut komentar-komentar ya. Tapi ya masyarakat ya memiliki hak otoritas penuh kan begitu ya. Suara rakyat suara Tuhan kan gitu, suara masyarakat suara Tuhan. Ya, tapi saya mau klarifikasi hari, jadi itu yang terjadi. Gitu. Tapi soal pacarnya Bang, tidak hanya Apa dibahas mungkin pacarnya? pacarnya juga banyak mengalami sindiran, bahkan public figure, bahkan Hotman Paris ikut-ikutan. Itu gimana sih Bang? Karena kan perbuatan yang dianggap masyarakat dan netizen itu tidak pantas di depan media sosial ketika live itu kan tidak hanya dilakukan oleh S sendiri. Ya, ini kan bukan perbuatan tunggal. Kenapa CEO sekarang malah ikut-ikutan terbawa ya menjadi sindiran para netizen, bahkan bukan cuma netizen gitu ya, sekelas Hotman, artis, public figure lainnya gitu ikut-ikut nyindir nih misalnya gitu. Kenapa bisa kena dampak ya gitu? Di mana ada sebab, di situ ada akibat. Ya kan itu akibat ulahnya dia sendiri ya kan, lab begitu ya kan. Ya, tapi kan perbuatan yang dilakukan bersama-sama. Nah, kan. Jadi tentu setiap orang yang ada di ada sebab pada akibat itu atau di video itu kan pasti turut serta, masyarakat melihatnya seperti itu. Iya. Jadi wajar saja kalau misalnya kemudian sanksi sosial itu juga akan menyertai orang-orang yang ada di lingkungan itu. Kan seperti itu, karena kan mereka melakukannya kan berdua ini. Iya. Ya, aksi-aksi yang sebagian masyarakat melihatnya ini kok aduh risih gitu misalnya ya kan, karena pasti tontonan yang mungkin bagi sebagian orang itu ya agak sedikit dewasa lah Bang, apa namanya itu nggak pantas gitu ya. Oke. Seperti misalnya sorry misalnya ngocok apa tadi itu kan gitu, bahasa-bahasanya lirik-lirikannya gitu kan Bang ngomong ngocoknya kenceng banget sih lo Bang. Jadi gak enak kok reaksinya. Oke lanjut Bang. Bukan mereka ini ketika oles-oles misalnya. Jadi akhirnya orang melihat bahwa ini aksi berdua ini gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya kemudian sanksinya itu diambil oleh masyarakat itu semuanya berdua ya, saya kira itu adalah suatu konsekuensi dari setiap perbuatan. Iya, konsekuensi sebab akibat lah pokoknya mah. Ini juga ada sempat adiknya Ruben mengatakan ingin membongkar aibnya Ruben yang akan tunggu saja. Ini nih penting nih. Penekanan atau ancaman. Saya mau ingatkan siapapun itu ya, keluarga, adik, teman Ruben, kalau misalnya kemudian di dalam rangka Ruben ingin memperjuangkan haknya untuk mendapatkan waktu berkumpul bersama dengan anaknya yang dijamin oleh undang-undang, kemudian mengancam, membuka aib, berarti ingin mempermalukan tanpa ada konteks. Ini juga merupakan perbuatan melawan hukum dan kami juga bisa melaporkan. Ini negara hukum, jangan ancam Ruben dengan membuka hal-hal yang tidak seharusnya dibuka karena tidak ada konteksnya. Ya berarti kan ini berdiri sendiri ingin mempermalukan. Niat dan tujuannya sudah ada. Ya, jadi dengan penyampaian itu ada niat dan tujuan. Jadi kalau itu memang dilanjutkan, maka sudah cukup bukti bahwa orang tersebut memang memiliki niat untuk mempermalukan dan mencemarkan nama baik Ruben Onsu, bukan untuk membela kepentingan anak-anak. Catat. Habis lo live emot. Sumpah taringnya keluar Babang keren banget anjir. Habis lo live emot. Gue manggil live emot biar aman
Belum lama ini kan Sarwenda kan melaporkan akun-akun di Polres Jaksel. Nah mungkin isu yang beredar bahwasanya di sosial media bahwasanya maunya dilaporkan oleh Sarwenda. Isu. Ya mau bilang apa lagi, itu kan haknya dia. Ya, artinya haknya dia mau melaporkan siapapun yang ingin dia laporkan, yang menurut dia itu ada perbuatan melawan hukum yang menyinggung kepentingan hukumnya dia. Kan nggak bisa kita cegah, ya. Kalau misalnya kemudian dianggap pantas, nggak pantas, ya masyarakat aja menilai. Pantas nggak seorang anak dilaporkan oleh ibunya? Ya walaupun cuma ibu tiri kan gitu ya. Nah, pantas nggak seorang anak ketika dia menyampaikan sesuatu yang menurut dia itu adalah pengalaman yang dialaminya, kemudian dianggap itu mencemarkan nama baik dan kemudian dilaporkan? Itu kembali berpulang kepada masyarakat, kembali berpulang kepada netizen. Tapi yang pasti kami tentu sudah punya persiapan kalau memang Onyo adalah salah satu pihak yang dilaporkan akunnya. Ya, kami sudah persiapan. Artinya bagaimana caranya untuk menangkis ini semuanya secara hukum. Sejauh ini Bang sudah ada. Oke, ini menarik nih. Ketika isu Onyo dilaporkan, kuasa hukum dari Bang Ruben justru tidak terlalu menanggapi sebetulnya. Tetapi ternyata di belakangnya dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menangkis laporan tersebut. Gokil. Gak nyangka gue. Bang Hotman Paris mengatakan jika Ruben Onsu punya peluang besar untuk dapat hak asuh anak. Oke, kita gas. Tergantung apabila pihak wanita melakukan pelanggaran hak dari si suami, itu bisa digugat agar membatalkan putusan sebelumnya. Misalnya, kalau dalam putusan pengadilan sebelumnya diberikan bahwa si suami berhak mengunjungi sekian kali seminggu, nah dia berarti ada pelanggaran kan? Dia berhak gugat. Nah, cuma dalam contoh kasus-kasus lain, saya nggak menyarankan ya. Dalam contoh kasus-kasus lain, banyak begitu si suaminya pas lagi dibawa anaknya dibawa pergi. Oh iya. Ya, saya nggak menyarankan ya. Itu pelanggaran, tapi bukan pidana. Karena dia bapaknya. Iya. Ya paling digugat itu loh. Bang, tapi misalnya kan ini RO sudah pindah agama Bang. Hah? Sudah pindah agama juga, sudah. Siapa? RO sudah pindah agama. Siapa itu? Sudah pindah agama juga. Apakah masih berpengaruh, masih bisa Bang memperjuangkan gugatan hak asuh anak? Apa hubungannya sama agama sih? Pindah agama. Iyalah. Dulu cerainya di mana? Pengadilan negeri. Iya, nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan lah. Terjadi sesudah. Intinya adalah apakah ketentuan dalam putusan pengadilan itu dilanggar atau tidak, itu aja. Ya. Apalagi untuk umur sendiri, untuk anak-anak bisa ikut siapa? saya sudah dewasa. Oh, sudah dewasa. Dan kalau dewasa ngapain lagi nih? Pada tahu sudah dewasa. Ya. Berarti normalnya kalau anak usia di bawah umur gitu Bang, ikut ibu berarti? Ya, bukan normalnya. Apa kata putusan pengadilan? Oh. Berarti nggak? Apa kata putusan pengadilan? Mereka kan bercerai kan? Apa kata putusan pengadilan? Kalau perwalian di atas nama ibu di ibu, tentu kalau ada syaratnya, yaitu kalau dia langgar, si suami berhak gugat gitu loh. Berarti ada kemungkinan nggak Bang, Ruben Onsu akan menang di gugatan hak asuh anak ini? Kalau misalnya dua-duanya pengadilan negeri? Iya, nggak ada kaitan. Kan? Ini negara hukum, kadang-kadang aneh gitu. Pelanggarannya apa aja mungkin mengantarkan anak? Udah gua terangin tadi. Poin-poinnya mengantarkan. Misalnya di putusan pengadilan disebutkan perwalian atas nama ibu, tapi si suami berhak berkunjung. Misalnya 1 kali seminggu. Nah, itu kalau nggak dikasih berarti pelanggaran. Atau terbukti si ibu menelantarkan anak. Oh. Atau si ibu misalnya memberikan pendidikan yang tidak yang tidak etis gitu loh. Misalnya sering-sering ada bukti cium-ciuman depan anak. Lebih parah lagi lala itu contohnya. Itu saya akan mengatakan mereka ini hanya contoh normatif ya. Saya mau sebut nama, cuma aku lihat di
Pertama aku lihat di medsos, saya adalah pemilik 2000 toko. Dalam hati gue bingung. Orang Kentucky sama McDonald aja nggak ada 2000 toko di Indonesia. Kalau ada 2000 toko berarti di mana gitu loh. Makanya gue bingung. Makanya saya tantang, kalau memang kau pemilik 2000 toko, diumumkan ke seluruh Indonesia, ya udah deposito 500M gampang dong. Tunjukkan sertifikatnya. Kita sama-sama menunjukkan. Saya bisa tunjukkan dalam hitungan detik, dalam hitungan 2 menit 500M langsung. Ayo. Karena ada di lemari gua. Ya, mau 1 triliun. Dia nggak berani. Malah yang ditunjukkan ada lagi video kemarin 1M di bawah begini, mau buka bisnis. Kena. Orang buka warteg juga nggak cukup itu. Ya kan? Wah, kenapa ada sebab seperti itu? Bang Hotman kalau bentung bener-bener ya, bukan pakai pentungan yang empuk-empuk gitu, langsung sama yang keras belepok gitu ya. Secara tidak langsung kan begitu. 1 miliar nenteng-nenteng duit buat buka warteg aja gak cukup. Satu lagi, saya bilang nama deh ya. Intinya bahwa kegantengan itu akan hilang dengan sendirinya, akan basi kalau you bokeh. Kira ngomong-ngomong gue lebih ganteng mana dari dia. Kalau urusan ganteng diakui ganteng dia bang, tapi kalau untuk urusan duit ya itu yang berat bang. Udah pasti kita percaya ke lu bang, ya kan. Duit wah. Gue ganteng gara-gara ini, ya kan. Berarti abang melakukan juga deposit 500 miliar dan 2000. Kalau orang udah punya deposit 505 miliar, 500 miliar, udah pamer dong 1M. Iya. Itu uang receh. Receh aja. Itu uang receh bagi orang kaya. Nggak mungkin juga pakai jam KW ya bang ya. Emang jam KW ya? Aduh, dibahas lagi. Indikasinya. Dibahas lagi jam KW-nya. Aduh, Bang Wawan suka agresif, gue suka sama Bang wartawannya. Iya, lanjut. Gua nggak tahu dia suka. Lu tahu nggak? Ada 11 jam gua Rolex dikasih semua sama klien konglomerat, nggak gua pakai. Karena apa? Itu udah comot, gua malas berbagi, simpan. Copot lagi simpan, ya udah. Karena mahal ya. Sudah ada jam di sini, ya udah. Bodo amat itu. Berarti nggak perlu pakai jam. Nggak pernah gua pakai jam. Padahal jam gua banyak. Tapi bang melihat. Malas perbaikinya. Malas perbaikinya. Tapi menurut abang apa sih yang pengen dia tunjukkan? Artinya terlalu show off dengan kekayaannya itu. Ya, how do I know? Emang gua psikolog, ngapain sih lo nanya? Kan menurut pandangan. No, I don't know. Bang Hotman juga. Tanya dia dong. Lu ngapain sih lu ngomong tentang baru sekarang? Apa dia sengaja menutupi kalau fakta kalau dia emang cowok mau kondo gitu? Dengan lu udah tahu jawabannya lah. Bukan apa sih? Gua nggak ngerti. Lu berani nggak ngomong gitu? Langsung ngomong to the point mau kondo aja ih. Jangan gitu dong. Kita ngereaction juga nggak enak nih. Lu udah tahu jawabannya. Ya. Udah jelas tahu jawabannya. Basically dia hanya punya sedikit, itu aja deh. Ya, itu aja. Dia tidak kaya, itu aja. Oke, udah itu aja. Orang kaya tidak pernah pamer begitu. Iyalah. Logikanya ya, kebanyakan orang kaya itu jarang pamer. Alasannya ya nggak mau kelihatan gitu. Ngeri. Sarwendah mengaku siap bongkar rahasia penting saat sidang hak asuh anak. Sepenting apa sih? Jadi penasaran. Padahal kan dia yang banyak rahasianya. Ini tuh kayak lihat NVIDIA Red Flag yang akhirnya termehek-mehek. Sarwendah. Bang, lu kalau ngomong suka nancep bang, ngeri banget sih gue mau bang ya. Dan teman-teman, sebelum menutup video ini, kita mau cek ya mengenai tentang yang cancel itu. Kira-kira udah berapa? Ingat di sini gue cuma reaction. Gue cuma pengen tahu udah berapa jumlahnya. A few moments later. Boom. Wow, 99.133 petisi yang sudah ditandatangani. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh videonya, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Kalau saya melihat persoalan ini, semakin hari justru semakin terlihat bahwa konflik yang terjadi sudah jauh lebih besar daripada sekedar saling menyindir di media sosial.
Yang menjadi perhatian saya bukan lagi siapa yang paling keras berbicara atau siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan dari netizen. Yang saya lihat justru bagaimana sebuah persoalan keluarga akhirnya berkembang menjadi konsumsi publik dan terus menghasilkan drama baru setiap harinya. Dalam video tadi, kita bisa melihat bagaimana Ruben menyampaikan perasaannya mengenai harga dirinya sebagai seorang ayah, termasuk ketika ia merasa diperlakukan kurang baik di depan anak-anaknya. Itu tentu merupakan pernyataan yang sangat emosional dari sudut pandangnya. Di sisi lain, kita juga melihat adanya tanggapan dari kuasa hukumnya mengenai hak asuh anak, ancaman membuka aib, hingga kemungkinan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh. Semua itu menunjukkan bahwa persoalan ini sudah memasuki ranah yang jauh lebih serius daripada sekedar saling balas komentar. Kalau saya pribadi, ketika sebuah konflik sudah menyangkut anak-anak, seharusnya semua pihak mulai lebih berhati-hati. Anak bukanlah pihak yang memilih berada dalam situasi tersebut. Apapun konflik yang terjadi di antara orang dewasa, dampaknya hampir selalu dirasakan oleh anak terlebih dahulu. Karena itulah, saya berharap semua pihak benar-benar memikirkan efek jangka panjang dari setiap ucapan maupun tindakan yang dilakukan di ruang publik. Saya juga melihat bahwa belakangan ini, publik semakin mudah terbagi menjadi dua kubu. Ada yang membela pihak A, ada yang membela pihak B. Bahkan terkadang sebelum sebuah fakta benar-benar jelas, sudah banyak orang yang lebih dulu mengambil kesimpulan. Menurut saya, kebiasaan seperti ini kurang baik. Kita sebagai penonton hanya melihat potongan-potongan informasi yang dibagikan ke publik. Sangat mungkin masih ada banyak hal yang tidak diketahui masyarakat. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah bagaimana setiap pernyataan dari salah satu pihak hampir selalu langsung memancing respons dari pihak lain. Akibatnya, polemik ini seperti tidak pernah benar-benar selesai. Satu pernyataan melahirkan pernyataan berikutnya, kemudian muncul reaksi dari berbagai konten kreator, pengacara, tokoh publik, hingga akhirnya menjadi pembahasan yang semakin luas. Sebagai penonton, tentu kita boleh memiliki pendapat. Tetapi saya rasa akan jauh lebih bijak jika kita tidak langsung menghakimi salah satu pihak hanya berdasarkan satu video atau satu potongan pernyataan. Sebab dalam perkara keluarga, seringkali kebenarannya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di media sosial. Saya juga memahami mengapa banyak orang memberikan perhatian besar terhadap kasus ini. Kedua belah pihak merupakan figur publik yang sudah lama dikenal masyarakat. Apapun yang mereka sampaikan, hampir pasti menjadi pemberitaan. Namun justru karena status mereka sebagai figur publik, saya berharap setiap langkah yang diambil benar-benar dipertimbangkan dengan matang, agar tidak semakin memperkeruh keadaan. Menurut saya, apabila memang ada persoalan yang sudah masuk ke ranah hukum, biarlah proses hukum yang berjalan. Pengadilan memiliki mekanisme untuk menilai bukti, mendengar keterangan para pihak, dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebagai masyarakat, kita tidak memiliki seluruh informasi yang dimiliki aparat penegak hukum maupun para pihak yang bersengketa. Saya juga ingin mengingatkan bahwa media sosial seringkali hanya menampilkan potongan-potongan cerita yang paling menarik perhatian. Algoritma memang lebih menyukai konten yang memancing emosi, sehingga tidak jarang kita hanya melihat bagian yang paling dramatis. Padahal kenyataan yang sebenarnya bisa saja jauh lebih lengkap dan tidak sesederhana yang tampak di layar. Karena itu, saya memilih untuk tidak berburu-buru menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang lebih penting bagi saya adalah berharap agar semua pihak dapat menemukan solusi terbaik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak. Pada akhirnya, mereka adalah pihak yang paling perlu dilindungi dari konflik berkepanjangan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian memiliki pandangan yang sama atau justru melihat persoalan ini dari sudut yang berbeda? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Yang terpenting, mari kita berdiskusi dengan santun, saling menghargai dan tidak menyerang secara pribadi. Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi tetaplah menjaga etika dalam menyampaikan opini. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan tombol like agar video ini semakin banyak direkomendasikan kepada orang lain. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian supaya diskusinya semakin ramai.
Dan bagi yang baru pertama kali mampir ke channel Analisis Sengit, jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berbagai analisis terbaru mengenai isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bijak menyikapi informasi, jangan mudah terprovokasi oleh potongan-potongan konten yang belum tentu menggambarkan keseluruhan cerita, dan selalu utamakan berpikir kritis sebelum mengambil kesimpulan. Saya pamit, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.